Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat teduh pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita kembali dikumpulkan pagi hari ini. Untuk kita boleh bersaat teduh bersama-sama. Mari kita mau mengawali saat teduh kita pagi hari ini dengan doa. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Ini kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau telah menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam kemarin. Terima kasih Bapa, Engkau bangunkan kami pagi hari ini untuk kami boleh kembali mengawali hari kami dengan kami bersaat teduh bersama. Dan kami juga tidak lupa mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di sini untuk memuji dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk saat teduh selama 30 menit ke depan. Biarlah Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Biarlah juga Engkau berkati seluruh peserta yang hadir Bapa. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh hadir di dalam saat teduh pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya Bapa, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun hanya sebatas Zoom, tetapi kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau berkarya dalam saat teduh pagi hari ini Bapa. Kami siap Engkau pimpin, beracaralah dari awal hingga akhir saat teduh ini. Amin. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh mengawali aktivitas kita pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita mau bersyukur pada Dia yang telah ada bagi kita. Kita juga mau memberikan hati kita hanya kepadanya. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah jaminan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur lewat pujian ini karena kita tidak dapat menghitung begitu banyaknya kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita. Apapun kondisi kita saat ini, kita mau bawa dan kita mau bawa pujian ini ke hadapan Dia. Kita mau bersyukur kepadanya. Ya Tuhan, hati-Mu ada bagi kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini untuk kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari kita mau nyatakan pujian ini. Lebih dari yang telah kupinta dan lebih dari yang telah kupikirkan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik.
Benar Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau menjadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga setiap harinya. Apapun kondisi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Mari kita mau katakan, tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadikan hidup kami semakin hari lebih indah dan lebih berharga di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyadari bahwa kasih-Mu, kasih dari surga, kasih yang memampukan kami untuk kami boleh mengetahui bahwa Engkau ada di dekat kami. Kita mau pujian ini, kita mau rasakan bahwa kasih-Nya sungguh mengalir dalam hidup kita. Kasih-Nya mengalir dari tempat tinggi, mengalir memenuhi tempat kita saat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Mari kita mau katakan pujian ini, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir
tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Benar Tuhan, biarlah kasih-Nya memenuhi hidup kami. Kasih-Nya mengalir dari tempat tinggi. Biar kita boleh merasakan bahwa saat ini kasih dari Bapa mengalir memenuhi hidup kita, membuat damai di hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu, kasih-Mu yang kami boleh rasakan setiap hari ketika kami bangun pagi hari, ketika kami mau memuji Engkau, kasih-Mu yang membawa damai dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Tiara barana lao, tiara barana la se,
terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Ya Rabbana lao, ya Rabbana mali, ya Rabbana lasi, ya Rabbana Mari saat ini kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau hening. Aba ya Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu dalam puji-pujian kami pagi hari ini. Bapa, Engkau tahu kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan suara hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi Kadian. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan, dan tahirkan Kadian saat ini. Biarlah Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Kadian sampaikan hanyalah benar-benar yang berasal daripada Engkau. Dan pada kami Bapa, biarlah Engkau berikan kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan pagi hari ini saya ambil dari semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, dan itulah yang berkenan kepadamu. Salah satu hal yang berkenan kepada Allah Bapa adalah menjadi orang kecil. Orang kecil berarti juga orang yang rendah hati. Di dalam ayat 25, Yesus berkata, dia bersyukur kepada Bapa. Rasa syukur Yesus adalah sebuah bentuk kerendahan hati di hadapan Bapa. Yesus mengagungkan Bapa dan mengakui kuasanya sebagai Allah penguasa langit dan bumi. Hal itu juga menunjukkan kerendahan hati Yesus di hadapan Bapa. Tidak ada yang salah
dalam menjadi orang bijak dan orang pintar. Tetapi bila tanpa kerendahan hati, semuanya itu adalah sia-sia. Karena kepintaran tanpa kerendahan hati akan menjadikan kita pribadi yang egois. Tidak mau mendengarkan orang lain, merasa diri lebih besar, lebih hebat. Tidak membutuhkan pengetahuan dari orang lain. Tidak mau terbuka, tidak mau mendengar. Kita berpikir segala ilmu yang kita miliki berasal dari usaha kita sendiri. Hal ini semua akan mengantar kita kepada kesombongan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah kesombongan rohani. Merasa diri lebih beriman, lebih saleh, lebih rajin ke gereja, lebih rajin berdoa, sehingga merasa orang lain yang tidak memiliki karunia rohani, kita anggap rendah. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 18 ayat 14, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Kesombongan ini adalah sifat iblis. Semua hal ini tidak berkenan bagi Allah. Misteri kerajaan Allah tidak bisa disingkapkan kepada hati kita yang tertutup, hati kita yang angkuh, dan hati kita yang sombong. Inilah tanda bahwa Allah merendahkan orang sombong. Contoh sederhana, ketika kita membaca atau mendengar sebuah firman yang disampaikan, mungkin firman itu sudah sering kita dengar, sehingga kita merasa sudah tahu, sudah paham, sudah hafal. Maka kita tidak bisa menangkap makna yang mau Tuhan kasih kepada kita. Padahal firman Tuhan itu hidup. Setiap kali kita membacanya, kita akan mendapatkan tambahan-tambahan pemahaman yang baru. Nah, kalau kita tidak rendah hati, bagaimana kita bisa menerimanya? Bagaimana sabda Tuhan itu akan membawa pertobatan bagi kita kalau kita sendiri masih tinggi hati? Pertobatan cuma bisa terjadi kalau kita rela merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Atau contoh lain, ketika firman atau kebenaran Tuhan disampaikan oleh orang yang secara ilmu berada jauh di bawah kita, pendidikan jauh di bawah kita, mungkin diberitahukan oleh junior kita, murid kita, atau orang yang tidak kita suka, atau diberitakan oleh anak kita sendiri. Apakah hati kita terbuka menerima firman Tuhan yang mau berbicara kepada kita? Tidak jarang otak kita ini berpikir menggunakan rasionalisme kita. Kita kritis dan berkata, siapa sih dia ini mau memberi firman? Siapa sih? Apa sih yang dia tahu tentang firman? Kok sok menggurui? Dan berbagai macam pikiran-pikiran lain yang muncul di benak kita. Sehingga kita tidak bisa terbuka menerima sabda Allah dengan sederhana. Lalu kita lihat bagaimana orang kecil yang rendah hati itu. Orang kecil, orang yang rendah hati, dia sadar keadaan dirinya. Dia mengenal, dia mengakui dirinya di hadapan Tuhan bahwa semua yang dia punya ini, semua yang dia miliki, bahkan kepintaran, bahkan karunia kesalehan, itu semua berasal daripada Allah. Maka hatinya akan lebih mudah untuk terbuka dan menerima kebenaran, seperti sikap seorang anak kecil. Sehingga firman yang disampaikan oleh orang lain melalui banyak hal, banyak media, atau dari lewat mana saja, dia lebih mudah memahaminya karena dia memiliki kerendahan hati.
Dia mau belajar dan mau dibentuk. Tidak banyak berpikir, tetapi dengan rendah hati menerima kebenaran firman. Keterbukaan orang kecil ini menjadikan kita pribadi yang gampang untuk berbahagia. Pribadi yang rendah hati memiliki hati yang tulus, sehingga dia bisa melihat dan mengenal Allah di mana saja, lewat apa saja, dan melalui peristiwa apa saja yang dia hadapi, sebab Tuhan itu berkenan menyatakan dirinya kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita para murid-Nya untuk selalu mau belajar dari Dia. Dalam Injil Matius 11 ayat 29 berbunyi, "Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Kerendahan hati tidak banyak diuji waktu kita bilang diri kita rendah hati. Tetapi saat kita direndahkan oleh orang lain, disitulah kerendahan hati kita baru teruji. Kita juga bisa belajar kerendahan hati dari teladan Yesus, Dia yang seorang Allah, yang dalam segala kemegahannya mau turun ke dunia menjadi kecil untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah bentuk kerendahan hati. Yesus yang guru besar rela menjadi kecil dengan mengikat pinggangnya, menyuci kaki para muridnya, itu juga bentuk kerendahan hati. Yesus yang taat kepada Bapa sampai mati, itu juga bentuk-bentuk kerendahan hati. Lalu bagaimana cara kita mencapai kerendahan hati yang sudah tentu tidak mudah ya. Cara kita meraih kerendahan hati, yang pertama kita mohon rahmat Tuhan. Yang kedua kita periksa batin setiap hari saat sebelum tidur atau bangun tidur. Yang ketiga kita rutin menjalani pengakuan dosa secara teratur. Maka lewat perenungan pagi ini, apa yang mau Tuhan ajarkan untuk saya dan kita semua? Yang pertama, kita semua dipanggil untuk memiliki sikap kerendahan hati dan kesederhanaan di hadapan Allah dan sesama. Yang kedua, kita mau mendengarkan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan dengan penuh iman. Mungkin lewat romo, lewat suster, atau siapa saja yang Tuhan pakai, tanpa kita berkeras hati, tanpa kita menggunakan hikmat dan pemahaman sendiri. Yang ketiga, kita mau taat kepada perintah Tuhan lewat firman-Nya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga rahmat Tuhan menerangi hati budi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sabdamu pada pagi hari ini. Berilah kami semua rahmat kerendahan hati, agar kami dapat mengikuti kehendak-Mu yang suci. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk komunitas KPH dan seluruh kegiatan pelayanan yang ada di dalamnya. Secara khusus hari ini ada kegiatan PH Cell dan Bible Study. Kiranya Tuhan menerangi dan memimpin kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami laksanakan pada hari ini lewat komunitas ini boleh berdampak pada kami sendiri dan membawa jiwa-jiwa bagi banyak orang yang Kau percayakan kepada kami. Berkati komunitas ini, berkati juga semua para pelayan-Mu, pekerja-Mu yang tergabung di dalamnya, Pak Paulus dan Bu Vila, beserta seluruh teman-teman semuanya. Kiranya Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menjadi saluran kasih-Mu. Bapa terkasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir di sini dan seluruh anggota komunitas dalam segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selalu. Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita
Doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hatimu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita Mari kita foto. Iya, silakan buka kameranya. Oke, saya foto ya. Yuk, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan